Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Anjeli Salma dengan NIM 2020-2010-66 dari kelas PGMI 2. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Yulia Trisamiha MPD. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Media Video Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Tematik di SDN Negeri 5 Rambang. Baik, langsung pada pembahasan. Yang pertama itu ada latar belakang. Media video pembelajaran adalah sebuah media yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk menyajikan audiovisual yang mengandung materi pembelajaran yang berupa konsep, contoh, prosedur, prinsip terhadap suatu pembelajaran yang diharapkan penonton atau siswa yang menonton video tersebut dapat memahami materi yang disampaikan. Media video pembelajaran ini memiliki berbagai manfaat bagi seorang guru. Di antaranya akan membantu guru membuat pembelajaran itu lebih menarik dan efektif. Dengan media video pembelajaran, proses pembelajaran itu akan lebih menyenangkan, akan lebih menarik, efektif, dan efisien, dan siswa akan lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dengan begitu, tujuan yang diharapkan akan tercapai. Namun, yang jadi permasalahan, pada masa sekarang masih banyak ditemui tenaga pendidik atau guru yang tidak memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang ada. Karena itu, proses pembelajaran yang berlangsung menjadi tidak menyenangkan, tidak efektif, dan siswa tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga hal tersebut menyebabkan proses pembelajaran yang berlangsung itu tidak berjalan dengan baik dan hasil yang diperoleh siswa itu pun tidak maksimal atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ditambah lagi, pada masa sekarang, untuk siswa sekolah dasar, itu sistem pembelajarannya menggunakan pembelajaran tematik, di mana pembelajaran tematik ini merupakan suatu pembelajaran yang menekankan siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, ide dan kreativitas seorang guru dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu sangat penting agar siswanya itu aktif dalam proses pembelajaran. Dari uraian tersebut, itu dapat diambil kesimpulan bahwa jika tidak ada alat atau media yang digunakan dalam pembelajaran, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik. Oleh karena itu, seorang guru harus menggunakan media pembelajaran untuk membuat siswanya lebih aktif dalam pembelajaran sehingga hasil belajar siswa itu akan lebih meningkat. Baiklah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana pengaruh pemanfaatan media video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran tematik di SDN Negeri 5 Rambang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanfaatan media video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran tematik di SDN Negeri 5 Rambang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan guru mengenai media pembelajaran yang efektif dan menarik untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dengan menggunakan video pembelajaran. Kemudian yang kedua, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bekal bagi peneliti ketika terjun langsung di dalam kelas dan peneliti akan lebih memahami mengenai media pembelajaran yang sesuai dengan proses pembelajaran yang akan disampaikan. Baiklah, untuk selanjutnya adalah kajian teori. Dalam penelitian ini, saya menggunakan beberapa teori. Yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran itu adalah segala alat fisik yang berfungsi mengantarkan pesan ke penerima pesan yang dilakukan secara sadar oleh pengajar
untuk membelajarkan siswanya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah tujuan atau kegunaan dari media pembelajaran. Di antaranya yang pertama, mempermudah siswa dalam memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berbeda dan bervariasi, sehingga akan merangsang minat dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah menciptakan situasi belajar yang tidak dilupakan siswa. Kemudian memperjelas pesan pembelajaran, dan yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas belajar mengajar. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian dari media video pembelajaran. Video pembelajaran sendiri merupakan media audiovisual dengan pesan yang disajikan itu dapat bersifat nyata maupun fiktif, kemudian dapat bersifat informatif dan juga instruksional. Media audiovisual ini merupakan atau media video pembelajaran ini merupakan suatu media audiovisual yang memungkinkan sinyal audio itu dikombinasikan dengan gerak, sehingga akan menampilkan sebuah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Penggunaan media audiovisual. Penggunaan media audiovisual itu menjadi sangat efektif di masa sekarang, ditambah dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan perkembangan teknologi, sehingga akan mampu menampilkan efek visualisasi yang nyata, di mana hal tersebut itu akan memicu ketertarikan siswa untuk memperhatikan dan mendengarkan dari video pembelajaran yang ditampilkan. Baiklah, yang selanjutnya adalah pengertian hasil belajar. Hasil belajar itu erat kaitannya dengan prestasi dan hasil akhir siswa. Hasil belajar itu merupakan kemampuan internal yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan pribadi seseorang dan memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Ada faktor guru, faktor siswa, faktor sarana dan prasarana, dan juga faktor lingkungan. Baiklah, yang selanjutnya itu pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik itu merupakan suatu proses atau kegiatan pembelajaran yang di dalamnya mengandung beberapa materi atau beberapa mata pelajaran dalam satu tema yang menekankan siswa untuk terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Karakteristik dari pembelajaran tematik, yang pertama berpusat pada siswa, kemudian yang kedua menciptakan pengalaman langsung, kemudian yang tiga, pemisahan mata pelajaran tidak terlalu jelas. Yang keempat, menyajikan berbagai konsep dari berbagai mata pelajaran, kemudian bersifat fleksibel, dan yang terakhir, hasil pembelajaran itu sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya, tujuan dari pembelajaran tematik. Di antara tujuan dari pembelajaran tematik itu yang pertama, berorientasi pada satu topik atau materi tertentu, kemudian siswa akan lebih aktif dan semangat dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, menciptakan pembelajaran yang berkesan dan membekas dalam benak siswa. Kemudian menyajikan pembelajaran yang fleksibel. Kemudian yang terakhir, karakter siswa itu dapat dibentuk melalui kearifan lokal dan sosial budaya. Intinya, tujuan dari pembelajaran tematik ini adalah untuk menambah pengetahuan siswa mengenai konsep dan membiasakan siswa saling bekerja sama dan menghormati atau menghargai satu sama lain. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah karakteristik siswa kelas 4 SD. Dalam pelaksanaan pembelajaran, sangat penting bagi seorang guru untuk memahami karakteristik siswa. Karakteristik sendiri merupakan ciri-ciri khusus atau karakter yang dimiliki oleh seseorang. Menurut sebagian pakar, dengan guru memahami karakteristik siswa, maka guru akan lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran dan akan mempermudah guru dalam memilih media pembelajaran yang cocok atau yang sesuai dengan karakteristik siswa. Selain itu, dengan guru memahami karakteristik siswa,
siswa kan berbeda-beda karakteristik, maka dengan guru memahami karakteristik siswa akan mempermudah guru dalam memilih media yang sesuai dengan karakteristik siswa dan sesuai juga dengan umur siswa. Dengan begitu, proses pembelajaran yang berlangsung itu akan lebih efisien dan hasil yang diperoleh akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Baiklah, itulah beberapa teori-teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Baiklah, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, saya menggunakan dua penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husnul Al-Fasyi dengan skripsi yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Video Pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Ngoto Bantul, Yogyakarta tahun ajaran 2014-2015 dengan hasil menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan video pembelajaran atau kelas eksperimen itu nilainya lebih tinggi dibandingkan siswa yang tidak menggunakan video pembelajaran atau kelas kontrol. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wida Rahayu dengan skripsi yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Video terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 5 SD Negeri Bandut tahun ajaran 2011-2012, di mana hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh penggunaan media video terhadap hasil belajar IPS siswa yang menunjukkan bahwa hasil post-test itu 73,26 dan hasil post-test kelas eksperimen itu menunjukkan hasil 73,26 dan hasil kelas kontrol itu 63,04. Baiklah, yang selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pemanfaatan media video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran tematik di SDN Negeri 5 Rambang. Baiklah, yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian dilakukan di SDN Negeri 5 Rambang, Desa Sugiwaras, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Selanjutnya, jenis dan desain penelitian. Untuk jenis penelitian, di sini peneliti menggunakan pre-eksperimental design, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas video pembelajaran terhadap variabel terikat hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti siswa dalam kondisi sebelum diberi perlakuan, saat diberi perlakuan, dan setelah diberi perlakuan. Kemudian untuk desain penelitian, di sini peneliti menggunakan one group pre-test post-test design, yaitu eksperimen yang dilakukan hanya dengan satu kelompok tanpa kelompok pembanding. Dalam penelitian ini atau dalam desain ini, peneliti hanya menggunakan satu kelompok saja hanya menggunakan satu kelompok sebagai subjek peneliti sehingga tidak diperlukan kelompok kontrol. Dalam desain penelitian ini ada 3 tahapan. Yang pertama data awal, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga adalah post-test. Untuk data awal itu merupakan data-data siswa yang diperoleh pada saat semester 1 yang diperoleh dari pihak sekolah sebagai data-data awal siswa sebelum dilakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu adalah pelaksanaan pembelajaran, di mana dalam tahap ini adalah pelaksanaan pembelajaran siswa dengan menerapkan video pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah post-test. Post-test ini berupa pemberian soal atau tes kepada siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan video pembelajaran, sehingga akan diketahui apakah ada pengaruh setelah siswa menggunakan atau memanfaatkan video pembelajaran. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Variabel itu merupakan segala sesuatu yang dibentuk apa yang ditetapkan oleh peneliti untuk dicari informasi, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini itu terdapat 2 variabel, yaitu variabel bebas video pembelajaran dan variabel terikat, yaitu hasil belajar siswa. Yang selanjutnya adalah populasi dan sampel. Untuk populasi, di sini populasi yang digunakan itu adalah keseluruhan siswa kelas 4 SD
keseluruhan siswa kelas 4 di SDN Negeri 5 Rambang. Sedangkan untuk sampelnya, itu sampel yang digunakan itu adalah siswa kelas 4 SD dengan 15 siswa diterapkan video pembelajaran dan 15 siswa itu dengan tidak menerapkan video pembelajaran. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data, di sini peneliti menggunakan teknik tes. Tes yang diberikan atau tes yang digunakan adalah dengan memberikan jawaban singkat yang berisi materi tematik kelas 4 SD. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Untuk teknik analisis data, di sini peneliti menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Data yang diperoleh itu berasal dari hasil post-test, hasil dari pre-test, dan hasil post-test. Kemudian, kedua data tersebut itu dibandingkan apakah ada perbedaan antara hasil dari pre-test dan post-test. Membandingkan kedua data ini dengan menanyakan apakah ada perbedaan dari hasil pre-test dan hasil post-test. Untuk keperluan ini digunakan teknik uji T atau uji tes. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yulia Trisamiha MPD. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.